Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di bengkel mobil Auto 5000. Ya, ini kita dalam proses pengerjaan mobil Vios. Keluhannya itu remnya agak dalam. Ya, itu bisa dilihat dari reservoir minyak rem. Nih, kita pastikan reservoir minyak remnya seperti apa. Kalau melihat kondisinya seperti itu, ini kosong, ini kotor banget ini pasti. Terus yang terlihat itu hanya ini, sisa airnya, minyak remnya. Untuk memastikan, kita lihat kondisi reservoirnya. Subhanallah, ini lihat ya teman-teman, ini sangat kotor sekali nih teman-teman ya. Wah, ini hitam dan sangat kotor banget lah pokoknya. Nah, dari sini kita bisa lihat ke dalamnya lagi tuh. Subhanallah ya, jadi sangat hitam tuh teman-teman. Ini nanti reservoirnya kita lepas, jadi kita lepas dan nanti kita cuci. Ini bisa jadi indikasi teman-teman kalau mau lakukan pengecekan mobil, kalau mau belajar ya, nanti bisa lihat di video-video kita. Kondisi minyak rem itu seyogianya putih, bening, bersih, atau kuning ya, atau merah gitu, tapi tidak sampai seperti ini. Ini pasti sangat lama sekali servisnya dilakukan. Nih, kayak lumpur kalau diambil, nah seperti ini ya. Sangat luar biasa lah ini kotorannya. Nah ya, nanti tidak sampai full videonya, tapi ini proses pengecekan di reservoirnya ya teman-teman, karena ini kampas rem depannya sudah terlepas. Ini kampas rem depannya, ini kondisinya tebal ya, nanti bisa jadi pelajaran. Nah, kalau yang seperti ini tebelnya masih baru ini ya teman-teman ya. Nih, tebelnya baru nih ya. Terus ini rem depan kanan. Nah, tetapi ada yang menarik nih, ini permukaannya tidak rata dari kampas remnya itu. Kalau seperti ini kampas remnya, berarti nah ini kan tidak rata ya. Nih, ini ada gerunjalan ya teman-teman. Nih, nanti bisa dilihat. Nah, ini kita bisa jadi dari cakram. Nah, ini cakram temakan ini teman-teman. Nih, ini enggak rata. Nah, ini kalau dianuin sini terasa ini. Ya, ini rem. Terus kita juga perhatikan ketika pengerjaan silinder kaliper atau seal kaliper. Nah, ini ada macet atau robek atau ada kebocoran ya. Nah, ini kering di sini ya, ini kering. Ini dari sisi sebelah kanan, ini sebelah kanan ya teman-teman, sebelah kanan mobil. Ini kondisinya seperti ini. Nanti kita proses pembelajaran. Nah, ini kita dalamnya, belakangnya ini bisa kelihatan. Nah, ini enggak rata ini teman-teman, maka pasti kemakan. Ini sarannya kalau seperti ini kita bisa bubut ya sebelum diganti, karena ini masih tebal. Ini kita bisa bubut sedikit ya. Ini pun juga bisa dibubut sedikit ini, karena kalau kita misalnya diganti ini masih tebal ya. Ini kalau misalnya mau diganti ya boleh aja, tapi harganya ya seperti itulah ya teman-teman. Ini tadi di kabinnya kan, dari sini bisa kelihatan ya, tuh bisa kelihatan minyak remnya kondisinya seperti apa. Kalau yang di sini ini kondisi cakramnya, di sini kondisi kampas remnya. Kondisi kampas remnya tebal. Nah, ini kotorannya seperti ini teman-teman ya. Ini kotoran dari serbuk-serbuk itu numpuk di celah yang memang dikasih yang dari kampas rem. Nah, ini jadi mengeras ini kalau di
Nah kalau dianin jadi seperti ini, kotoran yang teman-teman. Nanti kalau dianin, nah deh hilang kan, rontok deh nih jadinya. Ini kotorannya. Nah, pun ini demikian. Nah ini harusnya dalamannya seperti itu. Nah ini kotor ini kampasnya. Ini cakramnya yang sebelah kiri nggak terlalu oblak, nggak terlalu termakan gelonjal gitu, nggak ada. Ini seal kalipernya. Oke. Nah untuk yang belakang, pembukaan yang rem kampas rem belakang, kalau yang tadi di depan itu cakram ya teman-teman, ini disebutnya cakram. Ini cakram. Nah ini rem cakram ya. Kalau yang di belakang di Vios ini berbeda. Ini menggunakan tromol. Karena saya ngerjain sendirian, jadi kameramennya ditaruh. Oke. Nah, ada beberapa cara proses pengerjaan. Oke. Nah kalau misalnya dibuka seperti ini dia keras ya, kita bisa menggunakan baut. Ini ada beberapa baut dan dicoba karena keras banget. Nanti kita coba yang di sebelah sana ya, yang sebelah kanan ini, sebelah kiri. Ini kalau kita coba ini menggunakan baut 12, ini boleh dratnya sampai full atau yang seperti ini juga boleh. Nah, ini gunakan yang bekas juga tidak masalah. Oke. Nah ketika menggunakan baut sebaiknya lebih tinggi daripada baut rodanya ya teman-teman. Jadi posisi baut yang digunakan untuk mendorong tromol itu harus lebih panjang daripada baut rodanya, supaya nggak terjepit tangan kita atau jari kita di baut roda, karena cukup lumayan sakitnya. Ini kalau misalnya seperti ini nanti kita akan masukkan segini ya kan, terus habis itu nanti tangan kita akan terkena ini luka ya. Kita bagus pakai yang panjang. Ini bautnya baut 12 ya, jadi kuncinya juga 12. Kita pakai gini ya, kita tahan ininya, tromolnya, terus kita putar begini. Nah ketika susah, Waalaikumsalam. Nah ketika keras, nah itu nanti bisa dipukul pakai hammer atau gini ya, kita pukul baru kita buka. Nah ini agak susah. Nah seperti itu. Ini posisi tromolnya kotor tapi tidak luka ini permukaannya. Nah, sudah selesai, kita buka bautnya. Mana Pak? Bisa Pak? Nah tulisannya agak susah. Ini kampas remnya sudah mulai tipis, jadi kita sarankan nanti ke bapaknya, nanti kita ya teman-teman. Ini kalau lihat kampas, nah ini kampasnya udah mulai tipis. Dilihatnya dari mana? Dilihat dari sini, ini tipis banget ini. Nah ini tipis ya, akan beda ketika melihat yang ini masih tebal. Ini ukuran standarnya itu 23 mili, itu berarti sudah tipis. Ini masuk 3 mili, yang ini 1 lebih, baru mau 2, tipis banget. Nah ini kotorannya.
kotoran. Tebal kan? Tidak jelas ya. Ada kotoran nih. Ini yang membuat keras itu di sini. Nah, ini yang membuat keras. Karat yang karena lama tidak dibuka. Terus kita juga perhatikan ketika diputar, apakah tuh dengar bunyi. Ini bearing rodanya sudah mulai bunyi. Nah, ini kotorannya. Ada sarang laba-labanya, subhanallah. Hebat, laba-laba bisa masuk. Oke, kita lanjutkan ke sebelah. Nih, sebelah. Titring. Tadi ya, kita buat lebih cerah. Oke, nah lebih bagus. Nah, ini kalau pakai yang pendek ini berbahaya ya. Sekali lagi, nanti tangan kita akan kena jarinya. Muter begini, centok. Terus ini kita bisa pukul begini. Kalau ininya tidak bergerak, berarti kita harus pakai ini. Tapi kalau misalnya tromolnya bergerak mundur, berarti kita bisa mainkan. Oke, ini sementara kita coba masukkan. Karena bautnya itu agak rusak. Dan bisa. Tadi itu, oh ini yang dipakai. Pinjam itu Pak, kuncinya itu Pak. Karena itu, nah ini kunci juga berbeda nih teman-teman. Nah ini lekukannya panjang, sedang yang ini lekukannya sedikit. Jadi kita pakai yang lekukannya panjang. Supaya apa? Supaya enak. Lagi ya, ini 12 ya teman-teman. Ini kalau nggak diganjel dia akan berputar. Tahan. Nah, fungsinya ketika panjang seperti ini. Jadi tidak kena ini kita masih jauh, kan? Ini kita tekan, ini kita tahan. Terus tidak boleh pakai emosi. Ini harus pakai kesabaran. Bagus kalau pakai zikir. Ini mulai ngelawan. Nah, ini mulai keras nih. Nah, sudah mulai nyampe ya. Keras. Keras ini teman-teman. Kerasnya. Alhamdulillah, sudah mulai terasa enak. Nanti akan bunyi ketak atau tas atau tak gitu. Nah, ya kan? Jadi ketika dia bergerak, ini si baut ini merenggangkan celah yang sini. Ya, maka tromolnya terkeluar. Tadi kan rapat ya. Nah, kedorong karena kita pukul. Nih. Maka yang ketarik yang ini. Ya kan? Nah, begitu teman-teman. Oke.
lanjutkan. Nah, ini sudah enak. Nah, oke, kita lihat kotorannya. Nah, begini kotoran. Kelihatan? Kotoran. Kotoran. Oh, kotoran. Kan. Keras. Lanjutkan besok karena amplasnya tipis dan tidak perlu diamplas. Amplasnya yang kasar juga kita lagi habis malam ini. Memang untuk membukanya aja. Bikin sertifikatnya yang kurang kemana? Pakai paling bagus nilainya B. Tapi ini insya Allah jadi tambah bagus. Oke. Ini bulan terakhir mereka kan? Iya, 3 bulan. Kan dia 3 bulan 3 bulan. Bulan ini terakhir. Lain dulu. Enggak, tapi itu sertifikat buat yang 3 bulan kemarin. Oh, beda-beda sertifikatnya. Jadi dia ada 2 sertifikat 3 bulan. Oh, 3 bulan. Oh, 3 bulan kemarin sudah ya? Sudah. Nah, ini kampas remnya tipis. Ini tipis banget ini teman-teman. Nah, ini bening terlalu makanya dia kalau di handrem ditarik itu tinggi pasti. Nah, ini kampas remnya tipis ya, jadi kita saranin aja. Berarti selanjutnya ini kita nggak usah teruskan, nanti tinggal kita rapikan tempat-tempatnya untuk baut dan alat-alat yang lain. Kita lanjut ke ini dulu. Oke, itu video untuk pembukaan kampas rem belakang. Ini ada ditemenin sama Aisyah sama Kak Altaf. Nah, ini kita lagi di bengkel sendirian. Oke, itu aja. Jika ada pertanyaan seputar nanti akan pembongkaran, nanti kita buat sendiri video untuk pembongkaran kampas rem ini ya, karena ini harus dilepas, terus ada pegas-pegasnya. Nanti kita videokan supaya teman-teman jadi lebih mudah. Ini berarti bisa jadi part 1 atau nanti ada part-part video-video selanjutnya. Oke. Terus sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, komen yang baik-baik supaya harapannya semakin memotivasi kita untuk menjadi kebermanfaatan dalam membuat video. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobilnya kita lagi di oke.